5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Hewan di sekitarku. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ya adik-adik ya, kandang ayam. Lani dan keluarganya ini memelihara ayam. Di dekat kandang ayam juga terdapat satu kandang kelinci. Nah, Lani ini juga memelihara kelinci. Adik-adik, apakah kalian mempunyai hewan peliharaan seperti Lani ini? Mungkin ada yang punya ayam atau kelinci, atau punya hewan yang lain, kucing mungkin, atau anjing, atau kambing, atau sapi adik-adik ya. Nah, ternyata banyak sekali hewan peliharaan di sekitar kita. Adik-adik, di sini ada bacaan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Ini namanya adalah huruf tegak bersambung. Mari kita baca bacaan ini adik-adik. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran. Tampak kupu-kupu terbang ke sana kemari. Tidak jauh dari taman bunga terdapat kandang ayam. Lani dan keluarganya memelihara ayam. Di dekat kandang ayam terdapat satu kandang kelinci. Lani juga memelihara kelinci. Nah, ini tadi bacaan yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Adik-adik, kita akan belajar mengenai huruf kapital. Lingkarilah huruf kapital yang digunakan pada teks di atas. Nah, huruf kapital itu apa? Huruf kapital itu adalah huruf besar adik-adik. Di sini Kak Citra akan menandai dari bacaan ini mana saja yang termasuk huruf besar. Nah, ini adik-adik, ini L, ini S, pakai huruf besar ya. Ini yang Kak Citra tandai berwarna merah ini adalah huruf kapital atau huruf besar. Lalu kegunaannya untuk apa? Nah, adik-adik harus ketahui, huruf kapital itu untuk menulis di awal kalimat. Jadi di awal kalimat biasanya hurufnya harus kapital. Kalau di di tulisannya Kak Citra ini ya, H ini adalah huruf kapital tapi bukan tegak bersambung adik-adik. Ini adalah huruf lepas ya. Nah, adik-adik selain untuk menulis di awal kalimat, itu juga dipakai untuk menulis huruf pertama pada nama orang. Misalnya tadi Lani, itu L-nya besar. Siti, S-nya juga besar.
Selain itu huruf kapital untuk menulis apa lagi ya? Nah, selain untuk di awal kalimat dan nama orang, itu huruf kapital juga digunakan untuk huruf pertama ketika kalian menuliskan nama bulan dan hari. Misalnya kalian menulis hari ya, Rabu, berarti R-nya nanti harus pakai huruf besar. Desember, D-nya juga harus memakai huruf besar. Di sini Kak Citra punya gambar bentuk huruf kapital untuk huruf lepas dan huruf tegak bersambung. Jadi ini adalah huruf lepas ya. Lalu ini adalah huruf tegak bersambung. Bedanya nanti adalah di ketinggian hurufnya adik-adik. Jadi kalau nanti kalian menulis dengan buku bergaris seperti ini, kalian tahu, oh menulis A huruf lepas seperti ini. Kalau A huruf tegak bersambung seperti ini. Ini huruf B, C, D, E, F, G, H, I, J ya. J itu penuh dari atas sampai ke bawah. Biasanya kalau garis untuk buku tegak bersambung itu ada 5 ya. Ada 5 garis seperti ini ya. Ada 5 kotak begitu. Lalu K, L, M, N, O, P seperti ini. H, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Jadi seperti ini menulisnya. Nanti adik-adik coba berlatih di rumah kalian masing-masing cara menulis tegak bersambung. Itu tadi huruf kapitalnya. Sekarang huruf tegak bersambung yang huruf kecilnya. Jadi di sini huruf kecilnya hanya ada 1 kotak seperti ini. Kalau memiliki batang ya, seperti huruf B ini ada batangnya seperti ini ya, ada garisnya ke atas. Itu kalau huruf B, H ya, K, L itu sampai ke atas adik-adik, sampai ke baris atau ke garis yang di atas sendiri. Sedangkan huruf D ya, harus kalian ketahui, huruf D dan huruf T itu hanya 1 ke atas saja, 1 garis ini bedanya. Untuk huruf F itu dari atas sampai ke bawah. Kalau G, nah G ini sampainya ke bawah ini. J juga begitu. Berbeda J dan Y. Berbeda dengan P dan H. P dan Q ini garisnya ini hanya setengahnya saja, seperti D dan T tadi. Nah, ini cara menulis tegak bersambung huruf kecil. Contohnya nih adik-adik, dalam bacaan tadi, hewan apa saja yang dipelihara Lani? Nah, hewan yang dipelihara Lani kalau ditulis dalam bentuk tegak bersambung itu adalah seperti ini. Ayam dan kelinci. Huruf A karena di awal kalimat pakai huruf A besar atau A kapital ya. Yam ya, dan D-nya hanya separuh nih. Kelinci K-nya itu ini punya ininya, garisnya sampai ke atas. L juga seperti itu, Y juga seperti itu. Jadi ini menulis tegak bersambung yang benar adik-adik. Lalu di manakah letak kandang ayam Lani? Nah, letaknya tadi di belakang rumah. Ini cara menulisnya adik-adik dengan huruf tegak bersambung di belakang rumah ya. B-nya sama L-nya sama K dan H ini sampai atas, G-nya juga sampai bawah. Ini cara menulis tegak bersambungnya. Adik-adik, ayo kita menyanyikan lagu Ayamku. Nah, ini ada lagu yang berjudul Ayamku. Kalian nanti bisa mencari iringan lagu Ayamku ini di channel YouTube Kak Citra. Nanti linknya juga akan Kak Citra cantumkan di description box ya. Nah, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya. Kok, kok, kok,
makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya, kok, 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 mencari makan. Itu tadi lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud adik-adik. Adik-adik, dalam lagu tersebut itu ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi panjang dan ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Nah, di sini bunyi panjang akan kita tandai dengan garis, lalu bunyi pendek akan kita tandai dengan tanda titik atau lingkaran kecil adik-adik. Di sini syair pertama nih adik-adik ya, di baris pertama. Kok, 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 lihatlah ayamku. Di sini adik-adik sebenarnya untuk membedakan lagu itu dinyanyikan dalam bunyi yang panjang atau pendek itu bisa menggunakan ketukan. Nah, adik-adik bisa lihat di notasi angkanya ini kalau ada tanda garis di atasnya, jadi masing-masing nada ini akan dinyanyikan pendek. Tetapi kalau tidak ada garis di atasnya berarti dinyanyikan panjang. Karena kalau tidak ada garis di atasnya itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau tidak ada garis di atasnya, kalau ada garis di atasnya satu nada ini akan dinyanyikan setengah ketukan. Contohnya yang ini, kok. Ya ini ya, kok ini sol ya, sol itu hanya satu ketukan jadi dinyanyikan panjang. Kok, kok. Nah, koknya yang di sini bukan panjang karena ini ada garisnya, berarti ini dinyanyikan pendek. Lalu ini dinyanyikan panjang karena tidak ada garisnya. Itu paling mudah untuk menandai sambil kalian menyanyi. Lalu di sini kok berikutnya itu dinyanyikan dengan pendek. Nah, ini lihatlah ayamku. Berarti lihatlah a. Nah, lihatlah a ya. Ini dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Ya, karena di sini sebenarnya bisa kita lihat ada garisnya. Berarti li-nya dilihat, lihatnya ini dengan bunyi pendek, lahnya juga bunyi pendek, a-nya juga pendek. Sedangkan yam itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Ku itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang juga. Kita lihat baris kedua. Berkeliaran. Nah, di sini karena tidak ada garisnya ya otomatis ini dinyanyikan panjang semua adik-adik. Di halaman. Nah, karena ada garisnya berarti dinyanyikan setengah ketuk setiap nadanya, berarti di sini dinyanyikan pendek. Di halaman dinyanyikan pendek. Rumah berarti panjang ya. Rumah ya. Itu tadi cara membedakan mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Baris berikutnya adik-adik. Nah, di sini Kak Cera sudah beri tanda nih di baris yang ketiga. Induk ayam dan anaknya. Nah, di sini jelas ini ya tidak ada garisnya. Induk a. Berarti ini dinyanyikan panjang. Yam dan itu dinyanyikan pendek. Anaknya berarti dinyanyikan panjang. Lalu di baris yang terakhir kok, kok ya, koknya panjang. Kok, 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 mencari makan. Jadi mencari ini adalah dinyanyikan dengan pendek, kannya dinyanyikan dengan panjang. Adik-adik, di kebun belakang terdapat beberapa alat timbangan. Nah, alat-alat tersebut digunakan untuk menimbang telur ayam dan daging ayam. Ini ada 3 contoh timbangan adik-adik.
Sekarang adik-adik, kita akan mengenal macam-macam alat ukur berat yang baku atau disebut dengan timbangan. Jadi timbangan itu digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Ya, di sini alat timbangan yang pertama adalah timbangan kue. Nah, di sini mungkin ibu kalian mempunyai timbangan seperti ini adik-adik. Nah, timbangan kue ini digunakan untuk menimbang bahan-bahan untuk membuat kue. Contohnya tepung, telur, gula pasir, mentega, mungkin coklat. Nah, hasil timbangannya itu ditentukan dari angka yang ditunjuk oleh jarum ini adik-adik. Jarumnya ini akan menunjukkan angka berapa. Nah, kalau di situ menunjukkan angka misalnya 1, oh berarti beratnya apa? 1 kilo atau 1 ons begitu. Tergantung dari nanti ukuran dari timbangannya ini. Ini yang pertama ada timbangan kue. Yang berikutnya ada timbangan pasar. Nah, timbangan pasar itu seperti ini adik-adik. Ini namanya anak timbangan. Nah, anak timbangan nanti akan ditaruh di sini nih. Sedangkan barangnya atau bendanya akan ditaruh di sini. Nah, nanti kalau ini bagian ini seperti moncong bebek ini lurus, berarti itu beratnya sama. Itu cara menimbang dengan timbangan pasar adik-adik. Nah, timbangan ini digunakan untuk toko kelontong atau untuk orang-orang yang di pasar biasanya. Contohnya untuk menimbang telur, beras, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pengukurannya itu ditentukan dengan melihat anak timbangan. Ini namanya anak timbangan. Ini ada ukurannya adik-adik. Misalnya yang besar ini 1 kilo, lalu yang kecil ini setengah kilo, misalnya seperti itu. Yang ini 1/4 kilogram. Nah, nanti tinggal ditaruh di sini. Apakah nanti akan dalam keadaan yang seimbang ketika kita menaruh benda yang akan ditimbang di sini. Misalnya Bu beli telur 1 kilogram. Nah, nanti di sini akan dikasih anak timbangan 1 kilogram, lalu telurnya akan ditaruh di sini nih. Nah, nanti kalau ini sejajar berarti beratnya telur tersebut sudah 1 kilogram. Itu timbangan pasar. Berikutnya ada timbangan digital. Nah, ini yang sering digunakan sekarang adik-adik karena sangat mudah menggunakannya. Timbangan digital ini biasanya digunakan di pasar swalayan untuk menimbang buah, sayur, daging, dan lain-lain. Bahkan di tempat laundry ya, tempat laundry itu juga ada timbangan digital seperti ini. Nah, hasil pengukurannya ditentukan dari angka yang ditunjukkan ini adik-adik pada layar timbangan. Misalnya ini 000 kg karena belum ada bendanya ya. Nah, nanti di sini beratnya itu akan muncul adik-adik, misalnya 5 kg ya pada layar ini. Ini timbangan digital. Berikutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan duduk tuh seperti ini. Nah, timbangan duduk ini digunakan untuk menimbang benda yang sangat berat adik-adik, seperti sekarung beras, sekarung jagung. Itu akan ditimbang, akan ditaruh di sini karungnya adik-adik. Lalu kalau ini timbangan duduk digital, otomatis akan keluar angkanya di sini. Tapi kalau yang ini namanya timbangan duduk manual. Nah, nanti tinggal menarik pemberatnya ini. Nah, nanti kalau di sini posisinya sudah seimbang, berarti sudah akan diketahui berat benda tersebut. Berikutnya adik-adik ada timbangan gantung. Nah, kalau adik-adik kalau tahu ini nih ya, di posyandu ini namanya timbangan gantung. Bentuknya seperti ini adik-adik ya. Di sini nanti digantungkan ini ya kain, lalu dimasukkan bayinya seperti ini. Ini namanya timbangan gantung adik-adik. Sekarang timbangan gantung itu juga ada yang bentuknya seperti ini. Nah, timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung seperti ini. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang balita di posyandu. Nah, ini nanti tinggal digeser adik-adik. Ini di besinya ini itu ada ukuran beratnya. Nah, ini tinggal kita tarik aja. Kalau posisi garisnya ini lurus, besinya ini lurus, berarti itu berat badan bayi tersebut atau anak tersebut. Berikutnya ada timbangan emas. Nah, timbangan emas itu sekarang ada yang bentuknya digital. Kalau dulu namanya neraca adik-adik ya. Nah, timbangan emas ini ya digunakan untuk menimbang berat emas. Bisa kita jumpai di toko-toko emasnya adik-adik ya.
Lalu ada timbangan badan. Nah, timbangan berat badan kita nih adik-adik ya. Ada yang manual ya dengan ditunjukkan jarum. Lalu ada yang digital juga ya. Sekarang kan serba digital. Nah, timbangan badan ini digunakan untuk menimbang berat badan manusia. Adik-adik pasti sudah pernah ya menimbang berat badan kalian. Adik-adik, pada alat timbangan tersebut nih, di timbangan ini ya, ada tertulis huruf G, kg, dan ons. Ini ada ons ya. Apa itu G? G itu artinya gram. Sedangkan kg itu adalah kilogram. Lalu ada ons. Ons itu juga bisa disebut dengan hektogram atau Hg singkatannya. Ini kalau ini kilogram, ini hektogram. Nah, ketiga ini gram, kilogram, dan hektogram dan ons. Karena hektogram dan ons itu sama adik-adik. Ini adalah satuan berat baku. Kalau kemarin kita sudah belajar satuan panjang baku itu ada meter dan sentimeter. Nah, kalau satuan berat baku itu ada gram, kilogram, ons atau hektogram. Nah, gram, kilogram, dan ons merupakan satuan baku untuk mengukur berat. Adik-adik, ayam dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Daging ayam dijual dalam kemasan setelah ditimbang. Telur ayam dijual dalam kemasan juga setelah ditimbang. Adik-adik, di sini ada timbangan pasar. Nah, cara menimbangnya seperti ini adik-adik. Ini namanya adalah anak timbangan ya. Bendanya atau barang yang kita timbang ditaruh di sini. Nah, nanti kita letakkan anak timbangannya di sini. Kalau ini garisnya sejajar, maka berat ayam ini sesuai dengan anak timbangannya. Berarti berat ayam ini, karena ini sudah sejajar, berat ayam ini adalah 1 kilogram. Kita lihat yang berat telur. Berat telur ini sejajar nih adik-adik dengan 2 anak timbangan yang masing-masing nilainya 1 kilogram. Kalau 1 kilogram ditambah 1 kilogram kan 2 kilogram. Berarti berat dari telur ini adalah 2 kilogram. Seperti itu adik-adik cara membaca timbangan. Adik-adik, satuan berat benda. Nah, tadi kita sudah belajar ya, satuan berat benda itu ada kilogram, ada gram, ada ons atau hektogram. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar bahwa 1 meter itu ada 100 cm. Nah, berat benda itu juga bisa diubah dalam satuan yang lain. Di sini 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Contohnya kalau Bu Citra punya beras 1 kilogram dan beras 1000 gram, itu berarti beratnya nanti sama adik-adik. Loh Kak, bisa toh Kak? Ya, karena 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Nah, kita lanjutkan. 1 kilogram itu juga sama dengan 10 ons atau 10 hektogram. Ya adik-adik ya, perlu diingat-ingat. Dan 1 ons atau 1 hektogram jika diubah menjadi gram itu sama dengan 100 gram. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 ons, 1 ons sama dengan 100 gram. Berapa berat telur di bawah ini? Nah, Kak Citra punya telur yang ditimbang nih adik-adik. Berapa ya beratnya? Dari nomor 1, berat telur tersebut adalah 1000 gram karena di sini tulisannya G. G itu kan gram ya adik-adik ya. Lalu di gambar yang kedua berapa berat telurnya? Ya, 500 gram. Lalu di gambar ketiga? Di gambar ketiga 100 gram. Gambar berikutnya adik-adik. Nah, di gambar yang keempat berapa ya berat telurnya? Ya, 300 gram. Dan di gambar yang kelima 500 gram. Nanti adik-adik kalau kalian mempunyai timbangan di rumah, kalian bisa belajar menimbang berat-berat benda di sekitar kalian.
Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.